Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita, dimanapun kita berada saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kayim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2022 atau pada tanggal 26 Av 5782 yang merupakan kelanjutan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Ulangan 10 ayat 16 saudaraku, yang berkata demikian. Karena itu sunatlah hatimu dan janganlah tegar tengkuk lagi. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar adalah tentang loh batu yang baru saudaraku. Saudaraku, setelah Musa turun dari gunung Sinai dan membawa dua loh batu yang pertama yang ditulis oleh jari Bapa Yahweh, dan melihat bangsa Israel membuat patung tuangan lembu emas, dan akhirnya Musa marah dan melemparkan dua loh batu ini, yang pertama ini saudaraku, ke patung lembu emas itu, sehingga dua loh batu ini hancur saudaraku. Karena begitu marahnya Musa melihat bangsa Israel yang melakukan kekejian di mata Bapa Yahweh, membuat patung anak lembu emas tuangan, dan mereka menyembah kepada patung tersebut. Kemudian Musa naik lagi ke gunung Sinai dan dia berpuasa dan berdoa lagi 40 hari 40 malam dan minta untuk Bapa yang mengampunkan bangsa ini saudaraku. Dan kemudian Bapa yang memberikan lagi dua loh batu. Musa diperintahkan memahat dua loh batu, kemudian Bapa yang kembali menulis 10 firman yang sama kepada dua loh batu yang kedua ini saudaraku. Dan bersamaan itu juga Bapa yang menetapkan, memerintahkan untuk membuat suatu tabut perjanjian dari kayu akasia, dan dua loh batu yang kedua ini dibawa turun oleh Musa dan diletakkan di bawah di dalam tabut perjanjian dari kayu akasia ini saudaraku, dan nantinya akan dibalut oleh emas. Saudaraku, disinilah Bapak yang mengatakan bahwa mereka ini sebagai bangsa yang tegar tengkuk saudaraku. Dan kemudian di dalam dasar firman pada pagi hari dikatakan, karena itu sunatlah hatimu dan janganlah tegar tengkuk lagi. Saudaraku, berbicara sunat adalah suatu pemotongan saudaraku, ada yang dipotong. Sunat hati adalah kekerasan hati yang bangsa Israel lakukan agar dipotong, agar dibuang saudaraku, sehingga mereka dapat menjadi orang-orang yang benar menurut akan perintah dan ketetapan Bapa Yahweh. Karena arti sunat adalah memotong saudaraku, brit milah atau dipotong saudaraku, sehingga dibukakan mata hati rohani mereka dan mereka mau mengikuti apa yang Bapa Yahweh tetapkan. Berbicara sunat ini juga saudaraku, bahwa di dalam kitab suci kita tentang sunat juga ada yang disebut namanya sunat telinga saudaraku. Itu yang tertulis di dalam kitab Yeremia 6 ayat 10. Yeremia 6 ayat 10 berkata demikian saudaraku, tentang pemotong atau sunat, tentang sesuatu yang tertutup, yang dipotong dan akhirnya mau membukakan hati. Di dalam Yeremia 6 ayat 10 berkata demikian, kepada siapakah aku berbicara dan bersaksi, lalu akan didengarkan? Lihatlah, telinga mereka tidak bersunat, mereka tidak mampu mendengarkan. Lihatlah, bagi mereka firman Yahweh adalah hina, mereka tidak menyukainya. Jadi juga ada pernyataan tentang sunat telinga saudaraku, artinya menutup yang tertutup itu dipotong, dibukakan. Termasuk juga sunat hati, mereka dibukakan hati, mata hati rohaninya, dan juga telinga mereka untuk dapat mendengar saudaraku. Dan inilah kehendak Bapa Yahweh tentang arti sunat hati, dan juga ada sunat telinga, agar mereka mau mendengarkan apa yang Bapa Yahweh tetapkan. Dan itulah yang Bapa Yahweh inginkan, sehingga mereka melakukan akan apa yang Bapa sudah daftarkan, yang difirmankan kepada mereka, dan mereka tidak menjadi keraskan hati atau tegar tengkuk saudaraku. Sama juga halnya dengan di Kolose 2 ayat 11, sunatlah dalam hamasia yang terdiri dari pelanggaran dan tubuh
yang berdosa. Artinya sunat di dalam hamasia, kita tanggalkan semua tubuh dalam dosa kita tinggalkan semua, saudara. Kita mau melepaskan itu, saudaraku, karena kita mau dibukakan dan dipotong, saudaraku, hal-hal yang tidak baik, dan kita menjadi hidup di dalam hamasia. Pertanyaannya, saudaraku, apakah hanya sunat daging saja, sunat hati ataupun sunat telinga seperti ini? Tidak, saudaraku. Namun sunat yang dasar pertama harus adalah juga melakukan sunat daging, seperti halnya di dalam Kejadian yang ditetapkan Bapak Yahweh langsung kepada Abraham untuk melakukan brit milah atau sunat ini, yaitu di dalam Kejadian 17 ayat 10, yang mana Bapak yang memerintahkan untuk melakukan sunat daging atau sunat kepada kemaluan bagi seorang laki-laki untuk dipotong ujung kulupnya, saudaraku. Dan sunat ini merupakan suatu perjanjian antara Abraham dan seluruh keturunannya dan tentunya kita, saudaraku, sebagai Israel rohani. Ada janji di dalam brit milah atau sunat secara daging, saudaraku. Namun juga kita harus lakukan namanya sunat hati, saudaraku, karena kita akan mencampakkan kekerasan hati kita, baik itu laki-laki dan perempuan, itu akan melakukan namanya sunat hati. Kalau sunat daging tentunya kepada laki-laki saja, namun sunat hati, sunat telinga ini kepada semua gender, baik laki maupun perempuan. Kita buang kekerasan hati kita sebagai kita orang yang mau mendengar hukum-hukum Bapa Yahweh. Bagi suami yang keras hatinya dibuang, saudaraku. Selain dia melakukan sunat secara daging, juga buang kekerasan hatimu untuk menolak perintah ketetapan Bapa Yahweh. Bagi wanita, ibu-ibu wanita atau ibu rumah tangga, engkau mengeraskan hatimu, engkau tidak mau melakukan hukum yang Bapa Yahweh tetapkan, engkau harus disunat hatimu dan dibuang dan dibukakan hatimu untuk terbuka menerima kebenaran Bapa Yahweh. Dan inilah merupakan suatu kekudusan untuk masuk ke dalam kekudusan Bapa Yahweh. Di dalam Yeskiel 44 ayat 9 berkata demikian, saudaraku. Yeskiel 44 ayat 9 berkata demikian. Beginilah Tuhan Yahweh berfirman, tidak seorang asing pun, baik yang tak bersunat hati maupun yang tak bersunat daging, boleh masuk ke dalam tempat kudusku, termasuk setiap orang asing yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Jadi untuk memasuki dalam kekudusan Bapa Yahweh, masuk tempat kudus Bapa Yahweh, memang harus dilakukan sunat daging maupun sunat hati. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman dan tetap terus berjuang melakukan hukum dan perintah Bapa Yahweh. Mari kita lakukan penyunatan hati kita sunat telinga kita yang kita masih melakukan kekerasan akan firman Bapa Yahweh, kebebalan kita akan firman Bapa Yahweh. Semuanya harus dipotong dan dibuang, dan kita dibukakan untuk mau melakukan itu, karena itulah kehendak firman dan kehendak Bapa Yahweh. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, berikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil, dan kita orang percaya kepada Bapa Yahweh. Kita tidak dipermalukan, janji firman kita diberkati, dan kita mendapat keselamatan yang pasti hanya bersama Adonai Yeshua HaMashiach, iman kita, Mesias kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom, saudara.